Halo, selamat malam teman-teman. Salam Ganesha. Perkenalkan, nama saya Pramesi Sukma dari Teknik Dirgantara 2013. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Salam Ganesha dan alumni ITB saat ini berkolaborasi untuk menciptakan wadah yang menyatukan segala upaya melawan COVID-19. Kami semua di sini ingin membantu menanggulangi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk berkontribusi melawan virus ini dengan ikut gerakan ITB lawan COVID-19. Caranya mudah kok, kalian bisa melakukan donasi melalui www.kitabisa.com/ITB lawan COVID-19 atau dengan follow Instagram Salam Ganesha. Bantuan sekecil apapun dari kalian akan sangat berarti bagi Indonesia. Salam Ganesha. Baik, hari ini kita akan melakukan interview dengan Bapak Irfan Setiaputra, Informatika 82, yang merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia, dengan topik siasat apa yang diambil industri penerbangan di tengah COVID-19. Bersama dengan kita hari ini ada Bapak Irfan Setiaputra. Apa kabar Bapak? Selamat malam. Halo Pak Irfan. Ya, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Apa kabar Bapak? Baik. Oke. Baik. Bapak Irfan, seperti yang kita ketahui Pak, industri penerbangan dan pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat terpukul dengan adanya pandemi ini. Nah, kalau boleh jelaskan lebih lanjut nih Pak, seperti apa sih dampak signifikan paling terasa di industri penerbangan di Indonesia Pak? Iya, mungkin ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi industri penerbangan itu kan fundamentalnya adalah mobilisasi. Ya. Jadi ketika mobilisasi manusia dari satu tempat ke tempat lain merupakan sebuah aktivitas yang dihindari, tentu saja otomatis akan berdampak langsung terhadap industri penerbangan. Dan ketika COVID ini muncul awal muasalnya di Cina, langsung kita menyadari ketika semua penerbangan ke Cina itu dihentikan. Pada waktu itu kita tidak terlalu mungkin menyadari implikasinya ke Indonesia ya. Namun demikian ketika ditemukan pertama kalinya korban COVID di Indonesia, itu hari berikutnya langsung nampak pembatalan penerbangan yang kalau kami boleh katakan pertama kalinya dalam sejarah di dunia penerbangan di Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia, pembatalan yang cukup banyak ya. Dan hari ini kita menyaksikan juga bahwa banyak pesawat kita parkir di tempat di bandara. Kalau Anda perhatikan juga di hampir seluruh dunia itu pesawat parkir dan penurunan penerbangan itu nampak signifikan sekali ya. Dan ini memang akhirnya harus kita dalami seberapa jauh ini implikasinya kalau COVID ini berlangsung cukup lama. Demikian kalau dikatakan. Jadi dampaknya sangat signifikan, penerbangan banyak di cancel dan itu kita lakukan karena pertama ada beberapa daerah yang melarang kita terbang ke sana seperti kayak Cina, kalau di luar negeri Cina, kemudian Arab Saudi, kalau di dalam negeri itu kita menyaksikan kayak seperti Irian. Yang kedua memang akibat penutupan jalur penerbangan tersebut, sentimen dari penumpang juga cukup tinggi untuk tidak terbang. Jadi terjadi penurunan yang cukup drastis di setiap penerbangan. Demikian. Oke. Pak Irfan, karena terdapat penurunan penerbangan sehingga menyebabkan turunnya revenue perusahaan juga. Lalu menurut Bapak nih langkah-langkah antisipasi apa yang dapat diambil untuk menyelamatkan industri ini, Pak? Ya, kalau industri atau airlines yang berbasis swasta mungkin solusinya sangat mudah ya, yaitu mereka menghentikan penerbangan seperti kayak kita saksikan di region ini kayak Singapore Airlines itu basically udah menghentikan hampir seluruh penerbangan. Kalau di Indonesia, AirAsia Indonesia dan beberapa yang kecil-kecil yang lain. Problem yang kita hadapi atau bukan problem lah ya, mandat yang kita hadapi sebagai Garuda ini kita tidak hanya bisa melihat semata-mata bahwa ini urusannya bisnis gitu ya.
tetapi adalah kewajiban kita ketika perusahaan ini didirikan di awal kemerdekaan adalah menyambungkan masyarakat Indonesia. Sehingga kita harus memastikan bahwa kita tetap terbang ke rute-rute yang kita selama ini layani, seperti kayak ke Amsterdam, ke Hong Kong, ke Jepang, Korea, maupun rute-rute di dalam negeri, baik itu kota-kota besar maupun daerah-daerah wisata. Namun demikian kita kemudian mengantisipasinya dengan menurunkan frekuensi penerbangan. Sedemikian rupa kami sudah putuskan kalau kita mau turunkan terus di satu rute itu paling tidak kita terbang seminggu sekali. Artinya kita kembali ke zaman tahun 60, zaman tahun 70-an ketika seseorang mau terbang ke satu tempat, ya mungkin dia mesti menunggu jadwalnya. Dan mungkin menunggunya cukup lama, 6-7 hari. Itu yang kita lakukan dalam mengantisipasi situasi ini, karena tidak mudah buat kita atau tidak bisa kita dengan mudah menghentikan penerbangan. Anda juga mesti tahu bahwa kalau kita menghentikan penerbangan ke satu daerah dan tidak ada penerbangan ke daerah tersebut, di luar negeri khususnya, secara konstitusi, ketika ada orang Indonesia mau pulang, adalah kewajiban pemerintah untuk mengevakuasi mereka dengan biaya pemerintah. Kita masih punya banyak warga negara kita di Eropa, di Australia, di beberapa negara yang lain. Dengan Garuda tetap terbang itu artinya kita memastikan bahwa pemerintah nggak perlu terjun langsung di dalam proses evakuasi yang mungkin harus terjadi ketika warga negara Indonesia harus pulang ke Indonesia. Itu yang kita lakukan hari ini. Yang kedua tentu saja kita memastikan bahwa yang dilarang kan atau yang terimpact dengan COVID ini kan manusia. Sementara barang itu atau dalam istilah kita kargo harus selalu berlangsung. Sehingga hari ini banyak sekali penerbangan kita yang tidak ada penumpang tapi ada barangnya. Demikian. Oke Pak. Pak Irfan, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari teman-teman. Bantuan apa yang diharapkan oleh airline dari pemerintah supaya airline ini masih bisa survive dalam menghadapi COVID-19 ini, Pak? Ya, airline seperti juga hampir semua perusahaan yang menghadapi situasi COVID ini, cash flow is the king ya. Mungkin Anda juga mendengar berita beberapa hari yang lalu kami memutuskan untuk melakukan pemotongan gaji dari mulai komisaris direksi sebesar 50% sampai staf terendah sebesar 10%. Kenapa? Karena kita mesti memastikan bahwa cash flow kita ini minimal bisa memastikan untuk perusahaan ini berlangsung. Yang kedua memang di seluruh dunia itu dengan lugas nampak sekali bahwa industri ini membutuhkan bailout dari pemerintah. Ya. Karena apa? Karena kalau industri ini berhenti, seluruh bangsa ini punya kesulitan. Tapi pertanyaannya adalah kalau buat kami di Garuda adalah apakah dalam kondisi hari ini pantas kita minta bantuan dari pemerintah sebelum kita benar-benar berusaha melakukan apa aja yang bisa kita lakukan. Kenapa? Saya yakin pemerintah juga punya banyak masalah dalam menghadapi COVID ini dan industri penerbangan mungkin masuk dalam klasifikasi nomor kesekian. Saya pikir Pak Jokowi dan menteri-menteri maupun bagian pemerintah lain maupun Pemda itu hari ini masih sibuk mikirin bagaimana memastikan bahwa keselamatan bangsa itu keselamatan banyak penduduk Indonesia itu bisa diselamati. Yang kedua adalah memastikan bahwa perekonomian secara nasional itu dampaknya nggak babak belur. Kalau Anda menyaksikan juga kita Garuda dalam poin pertama memastikan keselamatan bangsa ini aktif sekali kita kerjasama dengan banyak pihak untuk membawa peralatan medis, obat-obatan dari luar negeri ke Indonesia, khususnya ke Jakarta untuk kemudian didistribusikan ke warga negara yang membutuhkan maupun rumah sakit. Hari ini untuk memastikan keberlangsungan perusahaan kita, memang kita lagi banyak bicara dengan para pihak perbankan sebelum memang kita bicara dengan pemerintah ya. Begitu. Bram. Nampaknya putus lagi dengan moderator kita.
Oke, nyambung lagi. Halo, maaf Bapak, Nggak koneksinya apa-apa. Gimana? ada Silakan masalah diteruskan. teknis, jadi koneksinya kembali terputus. Hmm. Oke, Pak Irfan, apakah masih bisa dihubungin? Gimana? Terus lanjut. Oke, Pak Irfan, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Hmm. Halo? Halo? Hilang suara Anda. Ya, Bang. Putus lagi nampaknya di tempat Anda. Halo Pak Irfan, selamat malam. Ya. Saya standby. Oke, kembali lagi Pak. Maaf ya Pak, koneksinya putus. Gimana? Banyak kesalahan teknis kalau lewat online. Oke Pak. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada kolaborasi Pak dari industri penerbangan dengan sektor lain terkait penanganan pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, kalau dibicarakan memastikan keselamatan di dalam penerbangan, tentu saja kita bicara dengan teman-teman dari Angkasa Pura, baik itu Angkasa Pura 1, 2, teman-teman Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab dari sisi regulasi, dan tentu saja teman-teman dari Departemen Kesehatan. Jadi ini kita untuk memastikan bahwa kemudian penyebaran pandemi ini bisa kita hambat. Nah, tetapi memang di dalam perkembangannya ada banyak inisiatif yang kita coba lakukan supaya industri ini bukanlah menjadi salah satu industri yang turut serta menyebarkan lah dalam tanda kutip ya. Jadi kita sekarang pastikan bahwa di dalam pesawat ini physical distance kita lakukan. Jadi kalau Anda naik pesawat 737NG, tempat duduk di tengahnya kita kosongkan ya, untuk memastikan bahwa ada physical distance antar penumpang. Yang kedua, tentu saja dalam penanganan pandemi ini kita kerjasama sangat erat dengan BNBP yang dipimpin oleh Legend Doni untuk memastikan bahwa distribusi obat, peralatan medis itu bisa dilangsungkan dengan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Tadi sore baru saja kita datangkan beberapa, hampir sekitar 2 ton peralatan medis dan obat-obatan dari Korea atas permintaan BNPB untuk kemudian disebarkan di Indonesia. Kita juga bekerjasama dengan banyak lembaga-lembaga donasi yang kebetulan membeli peralatan-peralatan dan juga rapid test dan sejenisnya, APD terutama dari negara-negara seperti Cina, Korea, dan Jepang, juga dari Singapura dan Hong Kong untuk kita bawa ke Indonesia untuk disebarluaskan di Indonesia. Itu bagian kerjasama aktif kita dengan sektor lain dalam penanganan pandemi ini. Di sisi lain kita juga bekerja sama dengan kedutaan di Indonesia, kedutaan asing di Indonesia yang mengharapkan warga negaranya dievakuasi ke negara-negara mereka. Insya Allah besok kita akan mengevakuasi warga negara Brazil kembali ke negaranya, karena ada sekitar berapa ratus warga negara Brazil itu ada di Bali kebetulan saat ini. Demikian yang kita lakukan kerjasama dengan sektor-sektor lain dalam dalam penanganan pandemi ini. Tentu saja kita berharap ini bisa cepat selesai. Oke, Pak, ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube ini
Untuk memaintain pesawat yang disimpan tetap dalam kondisi airworthy, akan tetap butuh banyak biaya juga, seperti pembelian tools dan equipment untuk proteksi keadaan lingkungan. Nah, bisakah keuangan airline-airline di Indonesia ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pak? Itu bagian dari proses yang kita harus lakukan, dan ketika nanti pesawat kembali aktif, tentu saja kita mesti melakukan prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa pesawat tersebut dalam kondisi prima untuk terbang ya. Jadi itu tetap kita jamin dan kita pastikan lah, kita tidak mungkin bisa kita diamkan dan kita tidak mengambil risiko. Industri ini adalah industri yang berbasisnya adalah basis safety ya. Jadi buat Garuda itu safety nomor satu lah. Anda boleh komplain apapun, tapi kita harus pastikan bahwa Anda terbang dengan Garuda itu rasa aman Anda tidak hilang. Dan kita pastikan itu aman. Demikian. Ya, mungkin koneksinya Mbak Pram terputus, jadi dilanjutkan oleh saya ya, Pak ya. Silakan. Pak Irfan, ada beberapa pertanyaan nih dari YouTube. Mute, Arman Subakat nih. Assalamualaikum Pak Irfan. Mungkin Mas Arman kalau mau tanya, boleh loh pertanyaannya. Terus ada juga pertanyaan dari Cahyo Adisaputro. Assalamualaikum Pak Irfan, mau tanya berkaitan dengan banyaknya pesawat yang parkir, apakah ada strategi lain untuk utilitas atau mungkin untuk utilisasi ya, atau mungkin restrukturisasi leasing dengan para stakeholder? Ya, tentu saja dengan parkir itu. Ya, tentu saja dengan parkir itu utilisasi dari pesawat itu akan turun jauh ya. Dan bagian dari apa yang kita coba lakukan sekarang adalah negosiasi ulang dengan para lessor, karena mayoritas di pesawat-pesawat Garuda ini strangely itu bukan dimiliki oleh Garuda tetapi kita sewa. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini kita dalam posisi untuk merenegosiasi, kita punya kerjasama atau lessor agreement dengan para lessor. Itu sih. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Kevin Giarto. Selamat malam Pak Irfan, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Semoga situasi ini. Nah, pertanyaannya adalah mohon izin Pak, apakah decline di volume penumpang bisa di-offset dengan penghematan yang didapat dari penurunan harga minyak dari 55 US per barel ke 20-an? Gimana Pak? Ya, sayangnya nggak bisa. Karena apa? Karena penggunaan after itu berbanding lurus dengan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan kita menurun sangat drastis, sehingga kita tidak bisa menikmati penurunan harga after tersebut. Jadi nggak berbanding lurus. Kalau produksi kita sama, tentu saja kita akan menikmati penurunan after tersebut. Dan kita bisa bandingkan misalnya dengan penurunan penumpang. Karena ini isunya adalah jumlah produksi atau jumlah pesawat yang terbang per hari itu karena turun drastis, berarti volume after yang dipakai juga turun drastis, sehingga kita tidak bisa menikmati penurunan ini dalam kondisi saat ini. Apakah ada rencana manajemen untuk refinancing nih Pak, untuk USD bond yang akan mature di bulan Juni ini? Ini pertanyaan di alumni ini kayak pertanyaan wartawan juga gitu kan. Ya memang tidak ditutupi lah ya, bahwa memang pada bulan Juni ini ada bonds Garuda yang akan jatuh tempo sebesar $500 juta. Kita lagi buka beberapa opsi tentang ini. Sayangnya memang situasi pandemi ini membuat kita punya opsi-opsi terbatas ya. Tentu saja pilihan-pilihan kalau Anda punya bonds yang jatuh tempo itu selalu ada 3 gitu. Anda lunasi, yang kedua Anda refinancing, artinya mencari pinjaman baru untuk menutupi bonds tersebut atau mengganti dengan bonds lain dalam kondisi normal. Yang ketiga adalah mengextend bond. Nah, ini 3-tiganya sedang kita pikirkan.
dan melihat kondisi Garuda hari ini, mungkin yang paling mungkin yang kita lakukan adalah opsi ketiga dan kedua dan ketiga, dibandingkan opsi pertama di mana itu dibayar oleh Garuda. Gitu. Karena cash flow jadi critical buat kita. Kalau kita bisa extend atau kita refinance bond tersebut, tentu saja akan membuat napas kita bisa lebih panjang. Ya, betul. Nah, Pak, ada lagi nih pertanyaan. Tapi langsung masuk ke saya nih, Pak. Untuk memarkir pesawat dan memaintain pesawat yang disimpan tetap dalam kondisi airworthy, akan tetap butuh banyak biaya juga, seperti pembelian tools dan equipment untuk proteksi keadaan lingkungan. Nah, ini menurut pendapat Bapak, bisakah keuangan airline di Indonesia, bukan hanya Garuda berarti ya, sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, ya, kondisinya selalu melihat kondisinya selalu seperti ini gitu ya. Jadi apakah kita akan memaintain pesawat yang terparkir tersebut untuk bisa terbang langsung gitu begitu kondisinya membaik ya. Atau pilihan yang kedua adalah mendelay ini dan ketika kondisinya membaik, misalnya pandemi ini lewat dan kita siap terbang, pesawat tersebut disiapkan untuk bisa terbang. Nah, ini business judgment masing-masing airlines, kondisi keuangan masing-masing airlines, dan prediksi mereka ke depan mengenai kecepatan ini recovery gitu kan. Pasti ada airlines yang kemudian memutuskan untuk menahan aja semua, pokoknya nggak ngeluarin aja dulu maintenance, nanti begitu dan cuma maintain beberapa pesawat saja misalnya, sehingga begitu nanti misalnya 1 Januari baru bisa terbang gitu misalnya. Airlines juga belum siap gitu. Karena apa? Karena mereka mesti menyiapkan pesawat-pesawat tersebut setelah di grounded sekian lama gitu kan. Tapi pasti ada juga airlines yang kemudian memaintain sedemikian rupa sehingga pesawat-pesawat tersebut ready to fly anytime. So it's a business judgment masing-masing airlines, tergantung juga prediksi mereka ke depan. Yang kedua adalah tergantung cash position yang mereka miliki. Karena kalau ditunda semuanya, begitu pandemi ini lewat, airline tersebut tidak akan mendapatkan opportunity yang ada, pastinya. Itu sih. Ya, nah, the best balance itu adalah dua-duanya di-maintain ya. Sebagian ditahan, sebagian dijaga terus. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Garuda Indonesia juga ya Pak ya? Kita sampai hari ini ingin memastikan bahwa semuanya ready buat terbang. Ya, tapi kan ini terpakai belum lama ya. Jadi misalnya pesawat tersebut mesti dipanaskan setiap saat. Dalam kurun waktu tertentu diperiksa olinya dan segala macam. Teman-teman yang sekolah mesin mestinya tahu juga lah. Sementara kita masih maintain semua pesawat tersebut. Sepanjang pengetahuan saya, policy kita masih maintain untuk memastikan bahwa mereka siap untuk terbang. Oleh sebab itu hari ini kalau ada orang minta charter, ada orang mau minta terbang segala macam, kita nggak pernah worry. Kita selalu siap gitu. Ya. Oke, kayaknya pertanyaan sudah habis. Ntar saya cek lagi pertanyaannya. Tadi yang tanya-tanya ada Kevin Giarto, terima kasih Mas Kevin Giarto atas pertanyaannya. Bapak, terima kasih nih Pak atas sharing-sharingnya. Semoga keadaan ini akan semakin membaik dan semoga tahun depan mungkin sektor pariwisata akan bisa kembali normal gitu ya. Ya, Van, boleh saya share sedikit? Boleh. Silakan, Pak. Jadi airline seperti Garuda ini kita punya 2 strategi dan saya pikir saya harap teman-teman yang berada di dalam industri seperti ini juga melakukan 2 strategi yang sama. Yang pertama survival. Ya, bertahan hidup. Jadi Anda mesti ngitung segala macam, melihat internal dan terus-menerus memperhatikan dinamika yang ada di luar. Yang kedua adalah mempersiapkan diri kalau ini over, kalau ini sudah selesai. Ya kan? Nah, di industri seperti airlines dan juga di industri-industri sejenis yang lainnya yang mungkin saya nggak bisa ngomong spesifik ya. Penting untuk kita memperhatikan the behavior of our customer pada waktu misalnya ini over. Apakah orang akan langsung terbang, berlibur gitu kan, karena sudah bosan ada di rumah. Atau orang beli mobil, karena industri mobil kan juga sekarang terpukul, nggak ada yang beli. Gitu. Atau orang mau beli rumah,
Jadi memang penting buat industri seperti kita, airlines dan Garuda, itu memastikan bahwa survival kita, kalau ini lama kita masih bisa survive. Yang kedua, begitu ini on, kita very ready untuk serve the market ketika orang mau terbang. Dan tentu saja pada waktu on ini kita harus berkompetisi dengan industri lainnya yang selama berapa lama ini juga tiarap, artinya nggak punya income. Tentu saja mereka akan menawarkan solusi-solusi atau produk-produk yang membuat orang mulai membeli gitu. Nah, ini kan jadi sangat terbatas nanti pada saat kita lewati ini. Saya cuma sangat optimis bahwa kalau pandemi ini udah lewat, nggak dalam waktu lama kok orang mau bepergian lagi. Itu, dan apakah Garuda siap melayani mereka dengan kondisi yang sebaik sebelumnya atau malah lebih baik, itu yang paling penting. Jadi Ya, itu mungkin yang saya ya. bisa sampaikan, dan mungkin buat teman-teman di industri lain, mudah-mudahan bisa melihat juga dua dinamika ini, karena kalau kita semuanya mikirin selamat aja, begitu nanti situasinya membaik, kita juga nggak ready gitu kan. Iya. Ini yang mesti disiapkan gitu ya. What next-nya, ya. Betul. Pak, ternyata ada pertanyaan masuk lagi nih. Mungkin terakhir ya Pak ya. Ya, boleh. Mohon izin, sebenarnya masukan nih Pak, apakah ada opsi untuk negosiasi biaya parkir pesawat karena kondisi force major? Ada nggak Pak? Sebenarnya sudah bukan levelnya, bukan negosiasi, ini udah dari para asosiasi sudah minta ke Angkasa Pura untuk dibebaskan dia parkir, gitu kan. Jadi saat ini kita lagi banyak diskusi dengan teman-teman Angkasa Pura 1 maupun 2 untuk dalam tanda kutip membebaskan biaya parkir dari pesawat-pesawat, karena toh kita juga parkir pesawat tersebut di area-area yang bukan area produktif dari Angkasa Pura, ya. Demikian, udah pasti sih kalau itu sih. Iya. Ini nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Oke. Oke Pak Irfan, terima kasih banyak nih Pak ya. Yuk, sama-sama. Tak terasa perbincangan kita bersama Bapak Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama Garuda Indonesia, alumni ITB Teknik Informatika 1982, terkait siasat yang diambil industri penerbangan di tengah pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Semoga apa yang disampaikan Pak Irfan dapat bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita semua. Terima kasih ya Pak Irfan atas diskusinya yang sangat menarik. Tadi juga sempat ada kesalahan teknis, Bapak juga nunggu dari maghrib, maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Bapak stay healthy, jangan lupa sama-sama aja. Dan teman-teman terima kasih. Ya, teman-teman juga diingatkan kembali untuk yang mau kontribusi berkontribusi dalam melawan COVID-19, para alumni ITB ini bisa gabung donasi di kitabisa.com/ITB lawan COVID-19. Nah, nggak ada scan barcode-nya di sini, tapi nanti kita juga bakalan upload perbincangan kita yang sekarang dengan Pak Irfan di YouTube. Salam Ganesha. Oke, Pak Irfan.